Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Jessica dan Romo Hadi Setiawan dalam acara Oke Hari Ini Orang Kudus Hari Ini edisi 14 Desember 2022. Selamat pagi Romo Hadi. Selamat pagi Jessica. Apa kabar hari ini Romo? Baik-baik sekali. Luar biasa, sehat ya Romo? Amin. Amin. Nah Romo, pada hari ini 14 Desember kita akan mendengarkan cerita nih dari Romo mengenai salah satu orang kudus. Siapa sih Romo hari ini tokohnya? Dalam gereja kita memperingati hari ini Santo Yohanes dari Salib. Oke, Santo Yohanes dari Salib. Kalau dari pribadi Jessica sendiri sih mendengar nama Yohanes ini lumayan banyak ya Romo ya. Orang kudus yang bernama Yohanes. Dan hari ini kita membahas Yohanes dari Salib. Saya penasaran bagaimana sih kisah hidup dari beliau, awal mulanya sampai akhir hidupnya nanti. Mungkin Romo bisa ceritakan dari awal, Romo silakan. Santo Yohanes itu adalah orang Spanyol. Oke. Lahir di dekat kota Avila 24 Juni 1524 dan meninggal tahun 1591. Jadi belum sampai umur 50 dia sudah kembali ke pangkuan Bapa, tetapi dia meninggalkan hal yang luar biasa dalam gereja. Maka Santo Yohanes dari Salib ini disebut sebagai seorang mistikus gereja yang besar. Kehidupannya sebagai seorang pemuda, dia masuk menjadi anggota biara Ordo Karmel. Namun dalam kehidupan di biara itu ternyata tidak semuanya cantik, menarik. Ada kerikil-kerikil yang dia alami. Dan dia mempunyai relasi yang dekat dengan Bunda Maria. Bahkan pengalaman pahitnya itu, seperti misalnya dia dimasukkan dalam penjara, dia olah sedemikian rupa, sehingga penderitaan itu menjadi berkat. Kemudian suatu hari dia menjadi, boleh katakan, seorang penggagas. Ya, kembali ke semangat Santa Elia Karmel. Karmel itu sampai sekarang selalu menggunakan kasut. Tetapi Yohanes ini melepaskan. Kenapa itu? Bayangkan, ya itu hidup tapa ya. Bayangkan di negara yang 4 musim, terutama pada musim dingin tiba, yang diserang oleh angin dingin itu yaitu kaki. Maka tidaklah mengherankan kalau orang pakai kaos kaki, dibungkus rapa-rapa, dia lepaskan. Ya. Dia juga berjumpa dalam biara dengan Santa Teresa dari Avila. Yang cocok mempunyai pandangan tentang bagaimana mengolah penderitaan. Bagaimana penderitaan itu bukan mematikan, tetapi membangkitkan. Melalui penderitaan melahirkan relasi yang intens dengan Tuhan. Dan kita perlu belajar. Karena apa? Hidup kita ini tidak mungkin tanpa penderitaan. Pasti. Kita belajar dari Santo Yohanes Salib. Bagaimana salib membahagiakan. Salib mempunyai kekuatan. Dan salib melahirkan dirinya sebagai seorang yang senantiasa mencari waktu dan untuk berbincang-bincang dengan Tuhan. Tetapi kemudian secara duniawi, teman-temannya dalam biara tidak menyukainya. Kenapa itu, Romo? Ya karena memang berbeda visi ya. Karena itu pada waktunya tidak lagi bisa dipertahankan. Yohanes mempunyai kelompok, Karmel juga tetap menjadi kelompok, komunitas, ordo, dan mereka berpisah. Dan Paus ini memberikan satu ensiklik atau catatan, ya, memperbolehkan mereka berpisah dengan via considerazione. Dan sejak saat itulah lahir Karmel tak bersepatu atau yang dikenal OCD, yang pusatnya juga di Roma. Ya. Di Bali ini ada 2 kelompok, Karya OCD dan Karmel. Satu di Karangasem, itu OCD, yang tadi didirikan oleh Santa Teresa dari Avila dan Santo Yohanes dari Salib.
Sementara yang di Bedugul Tumaretet Okarem yang bersemangat pada Santo Elia. Tetapi mereka kemudian secara administratif berpisah. Namun semangat yang dilaksanakan dalam kehidupan itu kalau sampai sekarang yang mirip sama. Hampir sama ya. Hanya soal bagaimana yang satu menekankan yang ini, yang satu menekankan yang itu. Ya. Nah, Santo Yohanes dari Salib melahirkan satu gagasan bahwa kita tidak usah takut dengan salib. Karena dengan salib itulah Yesus dimuliakan. Ya. Karena itu kerigma kita Kristiani adalah Yesus yang wafat, Yesus yang bangkit, Yesus yang menyelamatkan. Melalui salib kita diselamatkan. Karena itu setiap kita berdoa, kita diingatkan akan arti dan makna salib. Dengan tanda salib, tanda kemenangan Kristus. Demikian sekilas kisah tentang Santo Yohanes dari Salib. Semoga kita boleh belajar dari pengalaman-pengalamannya, mengolah penderitaan menjadi mutiara dalam kehidupan dan kasih Kristus. Luar biasa Romo. Lalu sebenarnya saya juga tadi mendengar Romo menyinggung bahwa Santo Yohanes dari Salib ini seorang mistikus besar gereja Roma begitu ya. Mungkin Romo bisa singgung sedikit apa sebenarnya makna dari mistikus besar itu Romo? Mistikus itu seorang yang disebut mistikus adalah orang yang mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan dan khususnya dalam kontemplasi. Dalam membicarakan khususnya mereka sering mengalami yang disebut dengan levitasi. Apa itu? Berdua. Jadi membahas Allah Tritunggal dengan doa-doa, dengan permenungan bersama dengan Santa Teresa itu. Lalu sesudah itu mereka mendapatkan gagasan-gagasan rohani. Yang mereka kemudian tulis dan itu menjadi sebuah pengalaman yang ilahi. Ya, maka disebut dia mistikus. Yang boleh katakan kalau kita pikirkan secara rasional rasanya tidak mungkin, tetapi itulah yang mereka dapatkan, ya, relasi yang dekat dengan Tuhan dan juga kedua merasakan dari dekat, ya, kehadiran Kristus dan hidupnya. Dan Yesus datang memberikan kepada mereka hadiah-hadiah yang terindah melalui tulisan-tulisan yang bernilai spiritual. Nah, itulah yang disebut dengan mistik. Berarti memang salah satu anugerah yang didapatkan oleh Santo Yohanes dari Salib itu adalah relasi yang begitu dekat begitu ya dengan Tuhan ya Romo. Dan tadi Romo juga singgung bahwa jangan sampai kita takut terhadap salib, tapi kita jadikan itu sebagai pengharapan kita, keselamatan kita. Dan mungkin adakah Romo pesan penutup begitu untuk para pendengar, oma opa, bapak ibu, saudara-saudari terkasih mengenai bagaimana sih kita harusnya memaknai salib itu dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Khususnya untuk oma opa. Umur kita dari hari ke hari semakin bertambah. Dan dari kenyataan yang kita alami adalah teman-teman kita sepermainan dulu ada yang lebih dulu meninggalkan kita kembali ke pangkuan Bapa. Kita menunggu antrian. Kan itu antrian yang kita alami harus menghasilkan sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Kita bisa melihat flashback kembali bagaimana kasih Tuhan menyertai langkah-langkah kita. Ya. Kadang-kadang juga kita mengalami kesulitan-kesulitan. Tetapi kalau kita perhatikan dengan usia kita sekarang ini, ternyata begitu banyak mujizat yang kita terima dalam langkah-langkah kita. Ya. Ketika kita ada kesulitan, kita langsung berdoa, berbicara dengan Tuhan. Ternyata Tuhan menjawab ya doa-doa kita. Maka mari pada masa senja ini kita menikmati kasih Tuhan yang luar biasa dan sadar bahwa teman-teman kita sudah pergi. Kita masih diberikan anugerah kehidupan. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang merusak ya relasi kita dengan anak cucu kita, tetapi kita hadir untuk menjadi kebanggaan mereka di saat tua, di saat senja,
kita semakin bijaksana dan semakin dekat dengan Tuhan dan melahirkan sukacita. Dan mendoakan anak-anak cucu yang sedang berjuang. Maka para oma dan opa, ayo kita bersukacita di dalam Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Romo Hadi atas pesannya mengenai makna salib yang harus kita coba terapkan gitu ya dalam hidup kita, khususnya untuk oma opa dan juga untuk saya Jessica sendiri dan juga siapapun yang sedang mendengarkan dan menyaksikan Oke Hari ini. Dan sebelum kita menutup, Romo, langkah baiknya Romo silakan untuk menutup dengan doa. Ya. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, kami mengucap syukur karena Engkau telah melahirkan Yohanes dari salib, yang faham akan arti dan nilai salib yang dia perjuangkan dalam hidup membiara. Apa yang dia alami sebagai penderitaan yang sudah diolahnya menjadi sebuah nilai yang luhur, rasa syukur, dan juga rasa taat dan setia kepadamu. Melahirkan hal-hal yang positif dalam kehidupan, karena senantiasa kita bersyukur untuk semua yang telah kami lewati. Santo Yohanes hari salib telah melewatinya dalam sukacita salib. Maka kami mohon berkat-Mu untuk kami agar kami boleh mengolah kesulitan, penderitaan dan masalah yang kami hadapi dengan kehadiran Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yohanes dari salib, doakanlah kami. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih banyak Romo Hadi atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Dan Oma Opa, Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih. Demikianlah kebersamaan kita dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya.